Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini Pak Mono akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6, yaitu pada tema 3, subtema 3. Ada 4 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang hak dan kewajiban. Yang kedua bahasa Indonesia tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga ada IPA, yaitu rangkaian listrik. Dan yang keempat adalah IPS tentang modernisasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Berikut ini adalah contoh hak yang ada di rumah, seperti mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, kemudian belajar dan bermain sesuai dengan waktunya. Oke, kewajiban yang ada di rumah diantaranya adalah harus menghormati orang tua. Kemudian kalian juga harus mematuhi perintah orang tua dan menjaga kenyamanan di rumah. Tidak boleh berbuat gaduh ya. Nah, berikutnya adalah contoh hak yang ada di sekolah. Kalian bisa mendapatkan pelajaran atau pendidikan dari guru, kemudian mendapatkan kasih sayang dari guru. Berikutnya adalah kewajiban yang ada di sekolah. Di antaranya kalian harus menghormati dan mematuhi perintah guru dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, sekarang hak yang ada di masyarakat. Nah, kalian bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Kemudian hak menyampaikan pendapat apabila dalam suatu forum musyawarah. Nah, berikutnya adalah kewajiban yang ada di masyarakat. Di antaranya kalian harus menghormati sesama ya. Kemudian kalian harus mengikuti kerja bakti. Misalnya kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Nah, ini adalah kewajiban saat berkendara. Nah, melaksanakan kewajiban contohnya adalah menaati rambu lalu lintas. Contoh tidak melaksanakan kewajiban diantaranya adalah menerobos rambu lalu lintas. Kemudian akibat jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut diantaranya bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Maka dari itu, yuk kita patuhi rambu lalu lintas. Berhentilah di belakang garis traffic light atau zebra cross. Kemudian hormati pejalan kaki, sesuaikan muatan orang berkendara motor. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya kosakata non baku itu adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kemudian, kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Oke, yang pertama ini ada kata berpikir ya, bakunya. Tidak bakunya adalah berpikir. Pakai, kata tidak bakunya adalah pakai. Baterai, kata tidak bakunya adalah baterai. Cabai, kata bakunya adalah cabai ya. Kemudian jadwal, ini menjadi jadwal. Kualitas, ini kualitas. Analisis, menjadi analisa. Nah, apotek, ini kata tidak bakunya adalah apotik. Oke, selanjutnya contoh penggunaan kosakata baku diantaranya dalam membuat surat dinas atau surat resmi. Kemudian membuat laporan atau karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, dan saat berpidato dan rapat dinas. Oke, berikutnya ini adalah kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan mudah dipahami oleh orang lain. Berikut ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif ya. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini tidak efektif ya. Karena
ada kata kita semua. Nah, kata kita semua ini artinya sama ya, sama-sama banyak. Sama-sama baik. Jadi salah satu ini harus dibuang untuk menjadi kalimat efektif. Nah, kalimat efektifnya ini menjadi kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini yang pertama. Kemudian bisa juga ditulis semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, jadi salah satu kata kita atau semua itu dipakai salah satu ya, supaya menjadi kalimat yang efektif. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu rangkaian seri dan paralel. Persamaan rangkaian seri dan paralel diantaranya adalah sama-sama membutuhkan tegangan ataupun daya listrik yang sama besar ya. Kemudian untuk panjang kabelnya nih, kalau semakin panjang itu kabelnya, maka semakin besar pula hambatannya ya. Oke, berikut ini adalah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi kalau pemasangan rangkaian seri itu disusun secara berderet, sedangkan rangkaian paralel ini secara sejar ya. Jadi rangkaian seri ini gambarnya berderet ya. Kalau rangkaian paralel ini sejajar atas bawah. Oke, berikutnya yang kedua adalah pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam atau mati, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, apabila salah satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, perbedaan yang ketiga adalah nyala lampu pada rangkaian seri ini berpijarnya tidak sama terang. Nah, tapi kalau pada rangkaian paralel, itu nyala lampunya sama terangnya. Oke, berikutnya adalah rangkaian campuran. Jadi, gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel disebut sebagai rangkaian listrik campuran. Bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Ini adalah contoh rangkaian listrik campuran. Nah, gambar lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri ya. Tapi kalau lampu 1 kemudian lampu 2 ini paralel. Nah, sebenarnya antara lampu 1, lampu 2 kemudian dengan lampu 3 dan 4 ini paralel ya. Oke, saat semua saklar ini on atau semua saklarnya ini dinyalakan atau disambung arus listriknya, dan lampu 3 ini padam ya. Apabila lampu 3 ini padam, maka yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Nah, sedangkan lampu L4 ini akan ikut padam karena arus listriknya ini tidak mengalir ya. Jadi kekurangannya pada rangkaian seri ini, pada lampu 3 dan lampu 4, apabila salah satu lampu yang ini padam, maka yang lain juga ikut padam, kecuali untuk lampu 1 dan lampu 2 akan tetap menyala. Kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Kita akan mengenal Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau itu adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau ini dilahirkan di Parepare atau Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau ini dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Nah, kita mengenal masa kecil Profesor Habibie. Sikap hidup yang disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Memiliki semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa SMA selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Berikutnya, kecintaan pada tanah air Profesor Habibie. Nah, pada tahun 1968, Profesor Habibie ini mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka. Nah, kemudian pada tahun 1974, Profesor Habibie menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nah, akhirnya beliau menjadi wakil presiden dan menjadi presiden Republik Indonesia yang ketiga. Profesor Habibie ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia.
Pada tahun 1976, Profesor Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Berikutnya kita akan mengenal Marconi, sang penemu radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Nah, Marconi ini juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Oke, selanjutnya adalah penemu lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan. Adalah seorang warga Amerika yang peduli dengan keselamatan orang lain. Penemuan Morgan ini sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, sekarang kita akan mengenal rambu lalu lintas. Nah, tanda stop ini artinya adalah wajib berhenti. Kemudian tanda segitiga merah ini adalah dilarang berjalan terus jika mengakibatkan hambatan. Nah, tanda silang putih ini dilarang berjalan terus pada persimpangan kereta api. Berikutnya adalah tanda kendaraan bermotor ini. Kendaraan roda 2 dilarang masuk. Dan tanda ini adalah tanda rumah sakit. Oke, berikutnya adalah manfaat penemuan pada bidang ekonomi. Telepon ini bisa memudahkan untuk menyampaikan perkembangan informasi harga barang ya, atau bisa memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, berikutnya, laptop ini bisa memudahkan untuk pengolahan data ya, seperti data jual beli. Berikutnya lagi, angkot ini bisa memudahkan untuk membawa atau memasarkan suatu barang dari produsen ke konsumen. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.